tetap mantap, tetap sehat, tetap sukacita ya. Kita kembali berjumpa. Mungkin sudah bilang dia lagi ya, jangan bosan ya pemirsa. Saya akan selalu tampil memberikan sebuah peluang usaha, memberikan satu menu yang terlezat maupun penganan-penganan di seluruh Nusantara di channel Anda. Pemirsa, sebelum lanjut acara ini, jangan lupa ya pemirsa, khususnya sahabat Dapur Nusantara yang melihat channel kami yang kami tayangkan melalui YouTube, Twitter, Facebook, maupun dalam Instagram. Mohon ya, channel kami di YouTube di-subscribe dan jangan lupa pencet loncengnya ya. Kami akan kirimkan berita-berita seputar makanan, bahkan menu dan penganan yang terlezat di seluruh Nusantara yang penuh inovasi dan penuh kreasi. Pemirsa sahabat Dapur Nusantara, menu apa hari ini untuk kita persembahkan kepada keluarga kita lagi? Jangan takut ya, tidak akan kehilangan kreasi, tidak akan kehilangan sesuatu menu. Kesulitan kita mencari, tapi pasti di sahabat Dapur Nusantara, di channelnya itu cukup Anda bisa buka dan Anda menemukan menu yang terbaik. Hari ini saya akan masak opor ayam ketupat. Nah, opor ayam ketupat ini ya, resep ini, menu ini yang saya sampaikan adalah biasanya itu diberikan, itu biasa disajikan pada saat Idul Fitri ya, pada saat Idul Adha, pada hari-hari raya besar itu disiapkan menu ini. Dan menu ini bagi saya waktu kecil makan, ini menu yang paling enak ya, opor yang paling enak yang pernah saya makan, opor-opor yang ada. Nah, hari ini saya tampilkan, baik saya akan langsung ya sebutkan bahan-bahan apa yang perlu kita persiapkan untuk memasak opor ayam ketupat ini ya. Aduh, pemirsa, belum lebaran kita sudah masak ya. Walaupun bukan lebaran, kita bisa coba ya. Walaupun tanpa minal aidin wal faizin, kita tetap bikin ya untuk masakan ini. Makan dulu ya. Oke, kita lihat. Pertama, saya menggunakan ayam kampung ukuran kecil. Nah, kalau saudara bisa menggunakan ukuran besar, cukup menggunakan 1 ekor ya. Kalau saya yang kecil 2 ekor. Biasanya aslinya ini menggunakan itu daging itik atau ya daging bebek ya. Biasa menggunakan daging bebek. Daging bebek itu dagingnya lebih luar biasa, lebih gurih kalau masak jenis opor ini. Nah, bahan-bahan halusnya ya, bumbu-bumbu halusnya pemirsa perlu lihat ya. Pertama, kemiri ini disangrai. Sangrai ya. Kedua, kunyit ini dibakar. Nah, jadi kunyit dan kemiri itu satu dibakar, satu disangrai. Nah, kemudian bahan-bahan yang lain, bahan bumbu halusnya yaitu bawang putih, bawang merah, jahe, cabai merah besar. Nah, bersama-sama dihaluskan dengan ketumbar dan jintan. Jadi ini kelompok yang saya sampaikan ke pemirsa adalah bumbu untuk dihaluskan ya. Kemudian untuk mendukung bahan-bahan pelengkapnya saya menggunakan telur. Aslinya tidak ya, boleh saudara skip. Saya menggunakan telur 3 piece, tempe bacem yang sudah saya goreng 3 piece. Nah, ini pelengkap saja ya, tidak menggunakan, aslinya tidak menggunakan, tapi hari ini di menu ini saya tampilkan ya, karena ini saya coba padukan dengan masakan Nusantara ya. Oke, kemudian bahan-bahan pendukung daripada kuah daripada ketupat opor ini yaitu serai yang sudah saya geprek, lengkuas yang sudah saya geprek, daun salam, daun jeruk yang sudah saya buang tulang ya, dan sedikit asam jawa yang akan saya cairkan dengan air, saya ambil sarinya.
Nah, kemudian bumbu-bumbu keringnya yang akan kita masukkan nanti adalah biasa gula merah, garam, lada, dan penyedap rasa. Nah, pemirsa, ya, pemirsa, ini bahan yang saya gunakan di sini adalah santan cair. Ingat, santan cair 3 liter. Kemudian santan kentalnya 500 ml. Nah, ini 2 piece kelapa. Jadi 2 piece kelapa. Pertama saya ambil santan kentalnya 500. Kemudian encernya 3 liter. Nah, encernya nanti kita masak sampai menjadi setengah. 3 liter jadi 1,5. Jadi kuah itu yang kita hasilkan cuma 2 liter. Nah, pemirsa, ingat ya, ini penting sekali. Nanti kalau pemirsa masak terlalu kering jadi nggak enak. Karena ketupat ini kan kita siram airnya. Terlalu encer jadi tawar. Dari hasil bumbu racikan saja. Maka takaran harus diperhatikan air. Tapi tidak minta saudara nanti begitu matang ditakar lagi. Jadi dikira-kira. Nah, pemirsa, selain itu saya menggunakan minyak untuk goreng ya. Menggoreng ini yaitu 4 sendok makan. Nah, bahan-bahan pelengkap pemirsa. Bahan-bahan pelengkapnya apa? Saya menggunakan ketupat ini ya. Ketupat yang sudah saya pesan dari pasar tradisional. Saya beli ini. Dan biasa kerupuk bawang, kerupuk warna. Dan bawang goreng yang sudah saya goreng ya pemirsa. Nah, kita akan siap masak. Tidak tunggu lagi karena kita akan siap makan makanan yang lezat, opor ayam ketupat. Baik, langkah pertama yaitu air asam ini. Asam ini kita cairkan dulu. Kita ambil sarinya pemirsa ya. Untuk kita marinasi ayam ini, kita marinasi lebih kurang 30 menit ya. Kita marinasi 30 menit dengan memberikan air asam. Nah, pemirsa, setelah saya cairkan ambil sari asam jawa ini kita masukkan. Nah, lebih kurang 4 sendok ya pemirsa. Nah, kita diamkan. Ya, remes-remes sedikit biar semua bisa kena. Nah, kalau ini udah selesai, saya sisihkan pemirsa, saya tunggu 30 menit baru saya olah ya, baru dimasuk ke wajan untuk dimasak. Nah, bumbu halus seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu kita haluskan, yaitu ini semua. Bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, kunyit bakar, jahe, dan cabai merah besar. Nah, kalau sebenarnya jenis makanan ini ya, opor ketupat ini ada rasa pedasnya. Pemirsa bisa tambah yaitu cabai rawit ya, bagi yang suka. Kalau nggak suka di skip. Nah, saya akan masukkan, saya akan jus semua bahan ini termasuk ketumbar dan jintan. Setelah saya masuk ke tempat jus, blender akan menghasilkan nah seperti ini pemirsa ya bumbunya. Bumbu ini akan saya tumis. Nah ya, sekarang saya tumis, saya masukkan 4 sendok makan minyak sayur. Saya masuk bumbunya semua. Nah, kita tumis. Wih. Ini dia pemirsa ya. Oke. Kemudian saya masuk semua. Daun jeruk juga bersama-sama kita masuk untuk kita tumis sampai harum ya, sampai harum. Kemudian daun salam, lengkuas, juga serai kita masuk sama-sama untuk kita tumis. Sampai harum. Setelah itu kita akan olah ya, sambil menunggu bumbu ini mengeluarkan harum dan sedikit berubah warnanya. Nah pemirsa, ini bumbu opornya ya sudah mulai wangi. Wangi sekali. Nah, pemirsa, setelah bumbu ini mengeluarkan harum dan berubah warna, baru kita masuk ayam yang sudah kita marinasi 30 menit. Nah, saya masuk ya. Kita tumis sampai dagingnya berubah warna, baru kita masuk santan, kita godok ya pemirsa. Nah pemirsa, ini sudah berubah warna ayamnya ya. Saya tuangkan santan encernya, kita godok. Caranya godok sampai 50% airnya mengering, baru kita berikan santan kental ya. Bumbunya nanti penyedapnya
garamnya kita berikan terakhir. Nah, kita godok dulu sampai dia empuk. Nah, seperti ini ya. 3 liter air kita masuk. Wih, cantik pemirsa. Ini baru benar-benar opor ya. Benar-benar lebaran. Nah, pemirsa, opor ayam kita ini yang sudah digodok, airnya sudah mulai berkurang, tapi belum sampai 50% ya. Ini masih kira-kira sedikit lagi. Nah, saya masukkan bumbunya, penyedap rasa semua. Nah, kita masak. Kita masukin. Nanti kita tes rasa ya. Kemudian lada kita masuk semua. Kemudian gula merah kita masuk setengah dulu, sama garam setengah. Nah, begitu ya pemirsa. Setelah kita tes, baru kita bisa masuk atau tidak. Karena tiap-tiap orang tingkat kemanisan dan tingkat keasinan itu berbeda-beda. Sekarang saya tes dulu, tes rasa. Opor ini luar biasa. Belum mateng betul aja, sudah enak ya. Ya, ternyata harus tambah gulanya saya beri masuk semua. Bahkan garamnya juga saya masuk. Iya pemirsa, masuk. Iya, kita aduk ya. Kemudian kita tutup lagi, kita ungkep lagi, masak betul-betul sampai dia empuk dagingnya. Nah pemirsa, airnya sudah menyusut. Diperkirakan sekarang tinggal 1,5 liter ya. 1,5 liter lebih sedikit lah ya. Nah sekarang ayamnya sudah mulai empuk. Saya masukkan santannya ya. Nah, santan kentalnya kita aduk terus. Nah, kita aduk terus. Ingat, santan itu harus kental masuk, harus aduk, kalau enggak dia bisa pecah ya dengan api kecil. Nah, saya masuk semua. Wih, pemirsa, warnanya harum. Dan kita harus tes rasa lagi. Tingkat keasinan dan tingkat kemanisannya apakah cukup atau tidak. Nah, itu adalah setelah ini kita godok, kita finish, kita akan tata di piring, siap disantap. Saya masukkan telurnya. Iya, mantep. Wanginya pemirsa. Nanti disajikan dengan menggunakan bawang goreng ya. Ini resep turun-temurun ya. Dari oma kita ya sampai mama kita. Sekarang saya bagikan kepada sahabat Dapur Nusantara. Opor ketupat. Nah, ini dia. Taste-nya berbeda dengan opor pada umumnya. Wis, mantep, sudah mateng. Nah, seperti ini ketupatnya sudah saya potong. Nah, saya masukkan beberapa paha ayam. Nah, seperti ini pemirsa. Beberapa potong ayam dada. Yes. Wis, mantap. Nah, pemirsa, ya, opor ayam ketupatnya sudah saya tata di atas piring. Tinggal kita beri bawang goreng. Nah, sambal cabenya tinggal direbus, cabai rawit kecil sama merah, direbus kemudian kita blender kasih garam ya, seperti itu. Nah, pemirsa, wis, ini adalah makanan lezat ya. Kita beri goreng bawang supaya harum dan citra rasa dari opor ini bertambah. Nah, beri kerupuk. Nah, ini kerupuk murah tapi lezat ya, kerupuk bawang atau kerupuk warna. Nah, saya beri ya. Nih, pemirsa, cantik. Nah, seperti ini. Nah, pemirsa, setelah makan ini saya tata, tentu kita akan coba ya seluruh masakan yang telah kami masak melalui dapur sahabat Dapur Nusantara, sehingga citra rasa kemudian kualitas daripada makanan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan menu ini yang telah kami masak dan kami tampilkan ke channel ini bukan pertama kali kami masak, tetapi sudah berkali-kali kami uji coba melalui masakan untuk keluarga, acara resmi maupun di dalam restoran. Nah, pemirsa, ini puncak ya dari hasil semua karya, dari setiap masakan, setiap menu dan resep selalu diuji coba, dan saya sendiri yang akan uji cobanya. Saya akan ambil satu potong ketupat. Wih, iya, mantap. Belum lebaran, saya udah lebaran duluan ya, pemirsa. Saya coba. Opor ini luar biasa. Mempunyai citra ya, citra rasa yang berbeda
pada umumnya. Dan ini persis seperti opor pada saat masih kecil. Saya sering disajikan keluarga besar ataupun pada acara hari raya seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha. Gurih sekali. Saya coba tempenya. Tuh. Ini juga enak. Bisa. Saya coba satu paha ayam. Enak sekali. Daging ayamnya. Ini bisa juga menggunakan daging pejantan ya, ayam pejantan ya. Kalau ayam pejantan tidak terlalu lama. Kalau saya pakai ayam kampung lebih gurih dagingnya dan empuknya juga agak enak ya. Saya coba dicampur dengan ini. Ada satu lagi yang kurang. Cabenya. Kalau nggak ada cabai kata orang nggak lengkap makanan Nusantara. Nah kalau saya orang biasa langsung masuk ke dalam kuah ketupatnya. Kalau saya di atas supaya berasa. Saya coba. Enak sekali. Bisa. Rempah-rempahnya ya, cita rasa daripada opor ini kemirinya ya, lebih berasa kemirinya ya, kemiri, kemudian ketumbar cukup, sehingga membuat cita rasa ini benar-benar eksotis ya, makanan ini eksotis sekali. Wih, dan ini agak soft ya, tidak terlalu Nusantara, bisa dimakan orang-orang asing. Enak sekali telurnya. Saya coba. Aduh pemirsa, sepertinya nggak mau berhenti. Coba. Pemirsa, enak sekali. Ini benar-benar luar biasa. Makanan yang luar biasa. Aduh. Kasih cabai. Gurih. Santannya berasa. Manis. Ayamnya. Bumbu-bumbunya sudah nyerap ke dalam. Enak. Ini adalah terong balado Trimedan. Saudara pemirsa bisa lihat masakan ini sudah kami tayang juga di channel YouTube, Instagram, Twitter maupun di Facebook ya. Terong balado saya akan coba bersama dengan opor ayam ketupat. Terongnya manis. Balado ikan terinya berasa. Ini benar-benar super. Ini super. Makanan yang super. Enak sekali. Baik pemirsa, setelah saya coba makanan ini lezat sekali. Semua bumbu benar-benar di opor yang luar biasa. Tiada tandingnya. Pemirsa cepat coba ya menu ini ya. Oke, saya akan akhiri segera tayangan ini untuk ketupat opor ayam sudah selesai. Dan kita akan jumpa pada menu dan penganan makan Nusantara yang lezat dan luar biasa yang akan kami kirimkan ke channel Anda melalui YouTube, Twitter, Instagram, dan Facebook. Mantap, maju terus, dan